Itu sebabnya anak itu saudara setahun 2 tahun lama-lama tambah pengetahuannya. Haleluya. Pertama oek, oek. Anda jangan pikir itu oek, itu ada artinya. Oek yang pertama artinya minta susu. Terlalu peyang. Oek yang kedua artinya dia lagi Itu saudara, semenjak anak dilahirkan dia sudah punya pengetahuan, tapi belum berkembang. Itulah yang diturunkan Adam dan Hawa kepada semua manusia. Tapi Yesus tidak. Yesus dia bukan punya pengetahuan, tapi dia kebenaran dan hidup. Haleluya. Oh Pak, kalau gitu berarti Yesus bodoh. Kebenaran dan pengetahuan lebih tinggi kebenaran. Pengetahuan bisa salah, kebenaran. Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan hiburan kali ini sahabat datang dari seorang pendeta yang dimana beliau akan mengajarkan tutorial memahami Tuhan Yang Maha Esa. Narasi pendeta yang juga ahli di dalam bidangnya, yaitu ahlinya ahli bahasa roh juga. Siapakah dia? Pasti sahabat juga sudah akrab ya dengan pendeta yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan pendeta dengan julukan M3 alias pendeta Risuli Lubis. Baiklah sahabat, gak perlu panjang lebar saya jelaskan. Mari langsung kita sambut lawakan pendeta Risuli Lubis dalam berkhotbah. Berikut videonya. Waktu tadi kita menyembah, Tuhan bicara sama saya, ajarkan ini. Kenapa harus ini diajarkan Tuhan? Tuhan ingatkan kepada saya, banyak saya ketemu orang Kristen, bahkan pendeta, dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Sehingga dia tidak memiliki kuasa yang full, dan juga dia tidak punya keberanian yang gila-gilaan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus dengan akurat. Jadi hari ini harus mengenal Yesus dengan akurat. Alasan pertama kenapa kita harus menyembah Dia, saudara. Karena Yesus itu adalah Tuhan Allah. Amin. Haleluya. Pak, dari dulu saya sudah tahu Dia Tuhan Allah. Iya, tapi jangan ditambah-tambah dengan yang lain. Hanya Yesus Kristus, Dialah Tuhan Allah. Amin. Amin. Karena kita hanya menyembah Allah yang esa. Saya stop dulu ya sahabat. Lucu ya pendeta M3 ini. Merasa paling tahu dan paling suci, serta seakan-akan yang paling dekat dengan Tuhannya. Bila dibandingkan dengan pendeta-pendeta atau orang-orang Kristen yang lain. Jangan-jangan, apakah pendeta Risuli Lubis ini bisa dikatakan sekelas Rasul atau Nabi ya? Sehingga berani merendahkan pendeta-pendeta dan orang Kristen lainnya. Okelah sahabat, mari kita lanjut. Ulangan pasal 6 ayat 4, Allah yang kita sembah esa. Dan Yesus ulangi ayat itu di dalam Markus 12 ayat 29. Hai orang Israel, dengarlah, Tuhan Allah kita itu esa. Amin. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang yang dia jumpai, Tuhan Allah kita bukan tiga, tapi esa. Ada saya ketemu orang, dia katakan betul Pak esa, tapi dia tiga, jadi esa. Bagaimana tiga jadi esa? Jadi tidak ada di Alkitab tiga jadi esa. Yang ada Tuhan Allah kita itu esa. Markus 12 ayat 29,
agak cepat kalau mau ditampilkan. Haleluya. Yesus yang berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan ayat ini juga menjadi batu sandungan bagi kaum muslim, sehingga mereka berkata, berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia pakai Tuhan Allah kita. Termasuk Yesus punya Tuhan lagi. Tentu kita tidak bisa memahami firman Tuhan dengan kepala kadrun. Kita harus memahami firman Tuhan dengan kepala yang diurapi Roh Kudus. Kampret. Kampret betul pendeta ini. Mengapa dalam urusan dia menyembah mau 3, 2, atau 1 Tuhan, tetapi dikaitkan terhadap orang Islam. Bahkan dia menegaskan kalau orang yang tidak sepemikiran dengannya, dianggapnya orang tersebut telah berpikir dengan kepala kadrun. Saya bilang juga apa? Pendeta M3 ini merasa sudah paling benar sendiri, dan orang lain yang tidak sepemikiran dengannya dianggap salah. Orang Islam mana yang mikirin agama Kristen dalam segi hal keimanan? Kita umat Islam gak ada yang nyangkal dengan keyakinan yang diimani oleh pendeta Risuli Lubis ini. Jago ngarang pendeta ini. Karena Alkitab bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika anak itu dilahirkan, tanpa disadari oleh kita, tanpa kita ketahui karena kita nggak bisa ajak komunikasi dia, namun dia sudah membawa yang namanya pengetahuan. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Saya tanya pada kalian semua, di tahun 2024 ini, mulai dari ujung dunia barat sampai timur, mulai selatan sampai utara, bayi siapa yang ketika baru lahir sudah bisa berpikir atau mungkin berpengetahuan? Atau mungkin ada bayi yang kepikiran untuk menyembah Yesus? Inilah yang saya bilang, karena kesombongan pendeta ini yang merasa sok suci, merasa paling benar dalam bertuhan. Ternyata kesombongannya itu hancur dan berbalik menjadikan dia menjadi ongok, sahabat. Mana ada bayi yang baru lahir sudah berpengetahuan? Mari kita uji kepandaian pendeta ini. Kira-kira bayi yang seperti apa sih yang berpengetahuan itu? Itu sebabnya anak itu, saudara, setahun 2 tahun lama-lama tambah pengetahuannya. Haleluya. Pertama, Anda jangan pikir itu itu ada artinya. Yang pertama artinya minta susu. Terlalu peyang. Yang kedua artinya dia lagi Tapi berkembangnya badannya, bertumbuhannya, berjalannya waktu, dia mulai ngomong, mama. Haleluya. Papa. Haleluya. Itu saudara, semenjak anak dilahirkan dia sudah punya pengetahuan, tapi belum berkembang. Itulah yang diturunkan Adam dan Hawa kepada semua manusia. Tapi Yesus tidak. Yesus dia bukan punya pengetahuan, tapi dia kebenaran dan hidup. Haleluya. Pak, kalau gitu berarti Yesus bodoh. Kebenaran dan pengetahuan lebih tinggi kebenaran. Pengetahuan bisa salah, kebenaran tidak bisa salah. A few moments later. Jadi saya mau tanya, Bu, waktu Yesus, ini pertanyaannya menurut saya ada gobloknya tapi ada menariknya. Waktu Yesus berumur 2 tahun lalu dia jalan, mama, apakah Yesus adalah Tuhan? Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog, kan mereka sekolah, saudara. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Tapi Yesus tidak. Yesus dia bukan punya pengetahuan, tapi dia kebenaran dan hidup. Haleluya. Pak, kalau gitu berarti Yesus bodoh.
Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Loh iya, menurut Ulangan, anak-anak Yahudi itu harus diajar dengan ketat oleh ibunya, saudara. Bahkan sampai di kamar, di tempat tidur mereka harus diajar dengan sangat ketat, Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini yang menjadi batu sandungan bagi rekan-rekan kita mualaf. Katanya kan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, untuk kita bisa meredam ketidakmampuan mereka menangkap ayat ini, kata Pak nomor. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu semua hidayah. Siapapun dia, bagaimanapun caranya, ketika seorang non-Islam akhirnya memutuskan untuk masuk agama Islam, itu semua hidayah. Dalam hal ini tentunya aku bisa menjembatani itu suatu hal yang sangat membanggakan ya, yang sangat membahagiakan. Itu makanya aku segera share ini, harus share ini sama teman-temanku. Kenapa rasanya seperti apa yang begitu membaca komentar ini, kayak macam waktu menerima kelulusan CPNS, kayak gitu rasanya. Senang kali, jadi harus langsung share ini gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Hidayah hanya milik Allah. Semakin banyak orang masuk Islam karena ucapan pendeta Risulu Lubis yang gak bisa dicerna dan pengajarannya yang membingungkan. Sehingga ya banyak yang mualaf. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.